Cahaya sore Seoul yang lembut menyentuh jendela kaca kafe, menampakkan kelelahan di wajah Minho, seorang pria Korea tampan berusia 20 tahun. Ia duduk, menyesap kopi, pikirannya masih dipenuhi angka-angka, dan tenggat waktu dari seminggu kerja yang melelahkan. Di hadapannya, Hana, dengan senyum yang semarak dan mata yang memancarkan kenakalan, meletakkan cangkirnya. Keheningan mereka terpecah saat Hana berbisik. Suaranya dipenuhi janji petualangan. Bagaimana kalau kita pergi ke pantai malam ini? Langsung berkendara, menginap di hotel dekat sana. Hanya kita berdua. Lupakan pekerjaan sejenak. Minho terdiam. Matanya mengikuti uap yang mengepul dari kopinya. Ide itu terasa gila. Sebuah pelanggaran drastis terhadap rutinitasnya yang serba teratur. Namun, ketika ia mendongak dan melihat antusiasme murni di mata Hana, sesuatu di dalam dirinya berdesir. Rasa bosan dan lelahnya perlahan sirna, digantikan oleh kilatan kegembiraan yang jarang ia rasakan. Pantai? Ia bertanya. Senyum tipis mulai merekah di wajahnya yang kaku. Hana mengangguk penuh kemenangan. Ya, malam ini. Keputusan itu dibuat. Ini bukan sekadar liburan. Ini adalah pelarian yang mereka butuhkan. Mobil hitam Minho meluncur mulus meninggalkan hiruk-pikuk Seoul. Lampu-lampu gedung pencakar langit yang menjulang, perlahan menyusut di kaca spion, digantikan oleh hamparan kegelapan yang dihiasi taburan bintang. Di kursi penumpang, Hana tersenyum kecil, membiarkan rambut panjangnya yang coklat tergerai lembut tertiup angin sejuk dari jendela yang sedikit terbuka. Ia bersenandung pelan mengikuti irama musik yang mengalun dari speaker mobil. Ada aura kebebasan dan kebahagiaan yang terpancar darinya. Kontras dengan raut wajah Minho yang masih sedikit tegang. Sebuah lagu ceria mulai diputar, dan Hana tertawa renyah, menoleh pada Minho yang sedang fokus menyetir. Aku tidak percaya kita benar-benar melakukan ini, serunya. Suaranya dipenuhi kegembiraan. Minho menoleh sekilas, senyum tipis terukir di bibirnya. Tatapan matanya yang lelah perlahan digantikan oleh sorot kekaguman pada Hana. Pesona Hana malam itu sangat berbeda. Ia tampak begitu lepas, begitu nyata, seperti ombak yang akan mereka lihat nanti. Sebuah kehangatan perlahan menyelinap di antara mereka. Bukan hanya dari heater mobil, tapi dari percikan koneksi yang baru. Musik lembut mengalun, memenuhi ruang mobil yang kini terasa seperti kepompong pribadi mereka. Minho menurunkan volume sedikit, seolah ingin lebih mendengarkan hembusan napas Hana daripada melodi. Hana, yang kini memejamkan mata, kepalanya bersandar di headrest, mengulurkan tangannya perlahan. Minho meraihnya, jari-jari mereka bertaut erat, sebuah janji tak terucap di tengah kesunyian malam. Lampu-lampu kota telah benar-benar hilang, digantikan oleh gelap pekat dan janji cahaya bulan yang akan segera tiba. Setiap kilometer yang mereka tempuh, bukan hanya mendekatkan mereka ke pantai, tetapi juga ke inti hati satu sama lain. Udara mulai terasa lebih dingin, membawa serta aroma laut yang asin. Dari kejauhan, Minho bisa melihat samar-samar garis pantai, dan di atasnya, bulan purnama yang besar mulai menampakkan dirinya, memancarkan cahaya perak di cakrawala. Hana terbangun, matanya berbinar melihat pemandangan di depan. Ia menyentuh lengan Minho. Senyumnya kini penuh makna. Kita berhasil, bisiknya, bukan hanya berhasil tiba di pantai, tapi berhasil menemukan sebuah momen, sebuah perjalanan yang akan menjadi fondasi baru bagi hubungan mereka. Perjalanan ini adalah awal dari kedekatan yang sesungguhnya. Mobil mereka berhenti di lahan parkir yang sepi, hanya beberapa meter dari bibir pantai. Begitu pintu terbuka, Minho dan Hana disambut oleh suara ombak yang menderu, pelan dan semilir angin malam yang membawa aroma laut. Hana, tanpa ragu, segera melepas sandalnya, merasakan butiran pasir putih yang dingin di telapak kakinya. Dengan tawa kecil, ia berlari pelan menuju air. Siluetnya yang anggun bergerak di bawah cahaya bulan purnama yang megah. Minho mengikutinya, langkahnya lebih tenang. Senyum hangat terukir di wajahnya yang kini tampak sangat santai. Mereka akhirnya duduk di pasir yang masih hangat. Ombak membasahi ujung kaki mereka. Di hadapan mereka, lautan terbentang luas, hanya dipecah oleh jalur cahaya bulan yang berkilaan. Mereka tidak langsung berbicara.
Suara ombak yang datang dan pergi mengisi keheningan. Seolah alam sendiri sedang berbagi rahasia. Minho menatap ke laut, kemudian beralih menatap Hana. Ada ketenangan yang mendalam di mata Hana. Momen ini, di bawah langit malam yang tak berujung, terasa begitu nyata dan damai, jauh dari segala keramaian kota. Perlahan, mereka mulai bercerita. Minho berbagi tentang mimpinya yang pernah terkubur di balik tuntutan pekerjaan. Hana menceritakan petualangan masa kecilnya di pedesaan. Dan tawa mereka pecah saat ia menirukan gaya gurunya yang lucu. Setiap kata yang terucap, setiap tawa yang terlontar, terasa mengalir bebas, tanpa beban, tanpa penghakiman. Di bawah langit yang dipenuhi bintang, di tepi laut yang tak pernah tidur, mereka tidak hanya berbagi cerita, tapi juga jiwa mereka. Koneksi yang mereka rasakan semakin dalam. Seakan bintang-bintang pun menjadi saksi bisu. Waktu terasa berhenti. Keheningan yang kemudian menyelimuti mereka bukanlah keheningan yang canggung, melainkan keheningan yang penuh makna, yang berbicara lebih banyak daripada kata-kata. Minho meraih tangan Hana, dan jemarinya mengusap lembut punggung tangannya. Ia menatap Hana, dan kali ini tidak ada lagi kelelahan di matanya. Hanya ada rasa syukur dan cinta yang mendalam. Di pantai yang sepi ini, di bawah payung langit malam yang luas, mereka merasa seperti satu-satunya jiwa yang ada. Dunia seolah mengecil, hanya untuk mereka berdua, di mana setiap momen adalah permulaan yang indah. Dinginnya pasir malam masih terasa di kaki mereka, saat Minho dan Hana melangkah masuk ke lobi hotel tepi laut yang hangat dan elegan. Aroma bunga laut dan diffuser yang menenangkan menyambut mereka. Setelah check-in, mereka naik ke kamar yang telah mereka pesan. Sebuah suite dengan balkon pribadi yang langsung menghadap ke Samudra Pasifik yang gelap. Begitu pintu terbuka, Minho dan Hana saling berpandangan. Senyum kecil mengembang di bibir keduanya. Ini adalah tempat di mana mereka bisa sepenuhnya menjadi diri sendiri, jauh dari tatapan dunia. Setelah menyegarkan diri, Hana keluar dari kamar mandi. Kini mengenakan gaun santai, berbahan linin berwarna krem yang jatuh anggun di tubuhnya, menonjolkan pesona alami tanpa perlu banyak usaha. Rambutnya masih sedikit basah, membingkai wajahnya yang tampak berseri. Ia berjalan ke arah sofa empuk di sudut ruangan, menghadap balkon, dan duduk dengan nyaman. Minho, yang sebelumnya berdiri di balkon, berbalik, matanya terpaku pada Hana. Tatapannya kini penuh perhatian dan kekaguman. Jeda hening yang intim menyelimuti mereka. Minho menarik sebuah kursi dan duduk di dekat Hana. Kini berdua menghadap pemandangan laut yang gelap di bawah cahaya bulan. Percakapan mereka mengalir alami, tidak lagi tentang pekerjaan atau hiruk-pikuk kota. Mereka mulai membuka diri, berbicara tentang mimpi-mimpi yang pernah mereka simpan rapat, ketakutan-ketakutan yang membayangi, dan harapan-harapan tersembunyi untuk masa depan. Hana menceritakan ambisinya untuk membuka toko bunga, sementara Minho mengakui ketakutannya akan kegagalan. Setiap kata yang terucap, setiap pengakuan yang jujur, adalah jembatan yang menghilangkan jarak di antara mereka. Malam semakin larut, namun percakapan mereka tidak menunjukkan tanda-tanda akan berakhir. Lebih dari sekadar berbagi cerita, mereka saling memahami, saling merasakan beban dan sukacita satu sama lain. Minho mengulurkan tangannya dan menggenggam tangan Hana. Sebuah sentuhan yang penuh makna. Keheningan yang menyelimuti mereka kini terasa sakral, seolah waktu berhenti untuk memberi ruang bagi dua jiwa yang sedang menyatu. Di kamar hotel tepi laut ini, di bawah tatapan bintang-bintang, mereka bukan lagi dua individu yang lelah dari kota, melainkan dua hati yang menemukan rumah satu sama lain. Waktu seolah melambat di kamar hotel itu, malam semakin larut, dan percakapan mendalam mereka perlahan mereda, menjadi keheningan yang penuh makna. Minho bergeser lebih dekat di sofa, mendekatkan dirinya pada Hana. Ia menatap mata Hana yang kini berkilau lembut, memantulkan cahaya bulan di luar jendela. Sebuah rasa tarik-menarik yang tak terelakkan tumbuh di antara mereka. Janji yang tersembunyi dalam setiap pandangan, setiap napas yang tertahan. Suasana menjadi intim, udara dipenuhi dengan antisipasi. Hana membalas tatapan Minho. Senyumnya semakin lebar, namun juga penuh kelembutan.
Ia merasakan detak jantungnya sendiri berpacu cepat, beriringan dengan detak jantung Minho yang seolah bisa ia dengar. Ia menghela napas pelan, seolah melepaskan sisa-sisa keraguan atau batasan. Dengan gerakan yang perlahan dan disengaja, ia mendekatkan wajahnya, menutup jarak yang masih memisahkan mereka. Ini adalah momen yang telah dinantikan, sebuah jembatan yang akan mereka seberangi bersama. Dan kemudian, bibir mereka bertemu, sebuah ciuman yang lembut pada awalnya, namun segera berubah menjadi mesra dan penuh gairah, mengungkapkan semua emosi yang telah terpendam sepanjang hari, kelelahan yang terhapus, kegembiraan spontan, kedekatan yang tumbuh di perjalanan, dan percakapan hati ke hati di hotel. Cahaya bulan purnama dari balkon menjadi saksi bisu, menyelimuti mereka dalam aura magis. Seluruh perjalanan ini, setiap tawa dan setiap kata, seakan memang ditakdirkan untuk berujung pada momen indah ini. Bukan sekadar ungkapan cinta fisik, ciuman itu adalah janji-janji untuk selalu ada, untuk saling mendukung mimpi, dan untuk terus menjelajahi kedalaman hubungan mereka.